Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut, yaitu PIMTL. Kami dari kelompok 7 sendiri beranggotakan Muhammad Bima Badrudin dengan NPM 002, Azahra Nabila dengan NPM 011, saya sendiri Justin Nathan dengan NPM 016, Abiasa Nur Zaman dengan NPM akhir 017, Firdausi Sakinatun dengan NPM akhir 041, Ananda Talia Pega dengan NPM akhir 045, dan juga Rifki Alfareza dengan NPM akhir 049. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke pematerinya. Peraturan internasional pencegahan tubrukan di laut dibuat guna meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Peraturan tersebut diberlakukan secara internasional bagi seluruh kapal di laut bebas yang berhubungan serta bisa dilewati oleh siapapun. Penyebab utama terjadinya kecelakaan di atas kapal ada beberapa, yaitu kesalahan manusia, kesalahan peralatan, kesalahan prosedur, pelanggaran terhadap aturan, dan cuaca alam yang buruk. Dapat beberapa peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memperlambat dan merugikan pelayaran ketika kapal sedang berlayar. P2TL merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan Badan Pelayaran Kapal dan untuk pencegahan tubrukan di laut. Peraturan tersebut ada sebanyak 38 aturan yang harus diketahui oleh para pelaku pelayaran. Next. Baik, selanjutnya di sini ada isi peraturan internasional untuk mencegah tubrukan kapal di laut. Yang pertama ada aturan umum. Aturan umum ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan di semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Selanjutnya yang kedua ada aturan tanggung jawab, benar-benar memperhatikan semua bahaya navigasi dan bahaya tubrukan serta setiap keadaan khusus termasuk keterbatasan dari kapal-kapal yang terlibat yang dapat memaksa menyimpang dari aturan-aturan ini untuk menghindari bahaya mendadak. Selanjutnya yang ketiga ada eh, aturan definisi umum. Aturan definisi umum yaitu istilah kapal yang sedang menangkap ikan berarti setiap kapal yang menangkap ikan dengan jaring, tali, pukat atau jaring penangkap ikan lainnya yang membatasi kemampuan olah geraknya tetapi tidak meliputi kapal yang menangkap ikan dengan tali pancing atau alat penangkap ikan geraknya di air. Selanjutnya ada aturan sikap-sikap kapal setiap dalam keadaan penglihatan. Dalam aturan ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Selanjutnya, yang kelima ada aturan pengamatan. Aturan pengamatan, tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Selanjutnya, yang keenam ada aturan kecepatan aman. Di aturan kecepatan aman ini, setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada dalam menentukan kecepatan. Selanjutnya, yang ketujuh ada aturan bahaya tubrukan. Dalam aturan yang ketujuh ini, semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan atau tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian itu
harus dianggap ada. Selanjutnya yang ke-8 ada aturan tindakan untuk menghindari tubrukan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada aturan alur pelayaran sempit. Sebuah kapal yang sedang berlayar menyusuri alur pelayaran yang sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi kanannya, bila mana hal itu aman dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya yang ke-10 ada aturan tata pemisahan lalu lintas. Pasal ini berlaku bagi tata pemisahan lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dari kewajibannya untuk melaksanakan aturan lainnya. Selanjutnya yang ke-11 ada aturan perilaku dalam kapal-kapal saling melihat. Dalam aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang sedang dalam keadaan saling melihat. Selanjutnya ada aturan 12 yaitu aturan kapal layar. Bila mana kedua-duanya mendapat angin lambung yang sama, maka kapal yang di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin. Selanjutnya yang ke-13 ada aturan penyusulan. Lepas daripada segala sesuatu yang tercantum di dalam aturan-aturan bagian B seksi 1 dan 2, setiap kapal yang sedang menyusul setiap kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul itu. Oke, boleh di Selanjutnya ada aturan 14 yaitu aturan situasi berhadapan-hadapan. Bila mana dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan-haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubuhkan. Masing-masing harus mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing akan berpapasan di lambung kirinya. Yang ke-15 ada aturan situasi bersilangan. Bila mana dua kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, kapal yang mendapati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar. Dan jika keadaan memungkinkan harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain itu. Aturan ke-16 itu aturan tindakan kapal yang menghindar. Setiap kapal diwajibkan menghindar kapal lain. Sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini tegas untuk tetap bebas sama sekali. Aturan 17 itu aturan tindakan kapal yang bertahan. Bila mana kawan dan kecepatannya itu berada sedemikian dekatnya sehingga tabrakan tidak dapat dihindari dengan tindakan kapal yang menghindar saja, maka kapal tersebut harus melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga akan membantu penghindaran tabrakan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-18 aturan tanggung jawab antar kapal. Kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan. 19. Perilaku kapal dalam penglihatan terbatas. Kapal yang menghindar kapal lain hanya dengan radar harus menentukan apakah sedang berkembang situasi saling mendekat, terlalu rapat, dan atau apakah ada bahaya tubuhkan. Jika demikian, kapal itu harus melakukan tindakan dalam waktu yang cukup lapang. Bila mana tindakan yang ke-20, aturan pemberlakuan lampu dan stok benda. Aturan satu aturan definisi dan jenis lampu. Aturan kedua aturan jarak tampak lampu. Aturan tiga aturan kapal tenaga yang sedang berlayar. Aturan 24 aturan menulis dan mendorong. Dan aturan 25 aturan kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan baik. Selanjutnya, aturan ke-26 mengenai kapal penangkapan ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan, apakah sedang berlayar atau berlabuh, harus memperhatikan lampu-lampu dan sosok-sosok benda yang hanya ditentukan oleh aturan ini. Kapal yang sedang mendonggol maksudnya sedang menarik pukat taruk atau perkakas lain di dalam air yang digunakan sebagai alat untuk harus memperhatikan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas hijau dan yang di bawah putih.
atau sosok benda yang terdiri dari dua kerucut yang titik-titik puncaknya berimpit bersusun tegak lurus. Aturan 27 mengenai kapal yang tidak terkendalikan atau yang berkemampuan olah geraknya terbatas. Aturan ke-28 mengenai kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagai tambahan atas lampu-lampu yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23 boleh memperhatikan 3 lampu merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian ada aturan 29 mengenai kapal pandu. Kapal yang sedang bertugas memandu harus memperhatikan 1. Di puncak tiang atau di dekatnya 2 lampu keliling bersusun tegak lurus yang di atasnya putih, yang di bawah merah. Yang kedua, kapal pandu bila mana sedang tidak memandu harus memperhatikan lampu-lampu atau sosok-sosok benda yang diterjang. Ada aturan 30 mengenai kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Itu menjelaskan mengenai kapal yang berlabuh jangkar harus memperhatikan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan jelas-jelasnya. Dengan memperhatikan di bagian depan lampu putih keliling dan satu bola, di buritan atau di dekatnya, dan di suatu ketinggian yang lebih rendah daripada lampu yang ditentukan di dalam subparagraf 1, sebuah lampu putih keliling. Yang kemudian ada aturan 31 mengenai pesawat terbang laut. Apabila pesawat terbang laut atau pesawat WIG tidak mampu memperhatikan lampu-lampu dan sosok-sosok benda dengan sifat-sifat atau kedudukan yang ditentukan di dalam aturan-aturan bagian ini, pesawat terbang laut atau pesawat WIG harus memperhatikan lampu-lampu maupun sosok-sosok benda yang sifatnya semirip mungkin. Dan 32 mengenai isyarat bunyi dan isyarat cahaya. Kata suling berarti setiap alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Istilah tiup pendek berarti tiupan yang lamanya kira-kira 1 detik. Istilah tiup panjang berarti tiupan yang lamanya 4 sampai dengan 6 detik. Selanjutnya ada aturan ke-33 mengenai perlengkapan untuk isyarat bunyi. Kemudian ada aturan ke-34 mengenai isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Kemudian ada aturan 35 mengenai isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Di dalam atau di dekat daerah yang penglihatannya terbatas, baik pada siang hari maupun malam hari, harus memperhatikan isyarat-isyarat berikut. 1. Kapal tenaga yang mempunyai laju di air mendengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Yang kedua, kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi berhenti dan tidak mempunyai laju di air harus memperdengarkan 2 tiup panjang beruntun dengan selang waktu tiup-tiup panjang itu kira-kira sekitar 22 detik. Kemudian, aturan ke-36 mengenai isyarat untuk menarik perhatian. Jika perlu untuk menarik perhatian kapal lain, setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya maupun isyarat bunyi, yang tidak dapat terkelirukan dengan isyarat-isyarat lainnya. Kemudian ada aturan 37 mengenai isyarat bahaya. Bila mana kapal dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, kapal harus menggunakan atau memperlihatkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam lampiran 4 peraturan ini. Kemudian ada peraturan yang terakhir mengenai pembebasan Tuhan tubrukan di laut tahun 1960 yang luasnya diletakkan sebelum peraturan ini mulai berlaku atau yang pada tanggal itu dalam tahapan pembangunan yang sesuai. Dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi peraturan ini sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan lampu-lampu dengan jarak yang ditentukan di dalam aturan 22 sampai 4 tahun setelah tanggal mulai berlakunya aturan ini. Yang kedua, pemasangan lampu-lampu dengan perincian warna sebagaimana yang telah ditentukan di dalam seksi 7 lampiran 1 peraturan ini sampai 4 tahun setelah tanggal mulai berlakunya aturan ini. Yang ketiga, penempatan kembali lampu-lampu sebagai akibat dari pengubahan satuan-satuan imperial ke satuan-satuan metrik dalam pembulatan angka merupakan pembebasan tetap. Boleh di next, Kang? Oke, baik, untuk selanjutnya mengenai jurnal terkait ya. Di sini ada jurnal dengan judul Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut dalam rangka mendukung perekonomian negara. Bisa di next, Kak. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kebutuhan untuk menjelajahi implementasi P2TL
sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan kapal perairan Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara. P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut merupakan seperangkat aturan internasional yang diatur oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO dan berfokus pada pengaturan alur pelayaran kapal untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi P2TL dapat membantu dalam mencegah kecelakaan kapal yang dapat berdampak negatif pada ekonomi negara. Bisa dinaikkan. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini, dalam menganalisis dan mengkaji bentuk implementasi P2TL pada kapal yang berlayar di perairan Indonesia, guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara serta memahami dampak dari pengesahan konvensi tentang pencegahan tubrukan di laut, terutama terkait dengan pendapatan negara dan dari sektor kelautan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai P2TL dan hasil implementasinya sebagai landasan untuk pembuatan undang-undang terkait P2TL, serta memberikan panduan bagi pemerintah dalam perumusan peraturan terkait P2TL untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan kejadian tubrukan di laut yang mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, untuk implementasi di Indonesia sendiri, penerapan peraturan pencegahan tubrukan di laut di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah dan mekanisme yang telah ditetapkan. Beberapa cara penerapan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu penegakan peraturan. Pemerintah melalui otoritas maritimnya yaitu Kementerian Perhubungan harus menetapkan peraturan guna ya dilanjutkan pelatihan dan sertifikasi pelaut dan awak kapal. Pelaut dan awak kapal ini sebagai pemeran utama di dalam mengemudikan kapal di laut dan harus benar-benar terlatih agar meminimalisir terjadinya tubrukan di laut. Yang ketiga yaitu ada pengawasan dan monitoring. Pengawasan dan monitoring harus dilakukan secara berkala oleh orang-orang yang mengatur peraturan ini agar kapal-kapal yang berlayar di laut itu patuh terhadap aturannya. Yang keempat adanya kerjasama internasional. Perlunya kerjasama internasional antara negara-negara Indonesia dan negara-negara tetangga atau negara-negara kapal-kapal yang melakukan pelayaran di Indonesia guna mendukung peraturan ini agar meminimalisir terjadi kecelakaan atau tubrukan di laut. Bisa dinaik. Nah, masih dampaknya bagi Indonesia. Yang pertama, selamat warga negara. Tentunya keselamatan warga negara di sini diprioritaskan. Lalu yang kedua, pengurangan kecelakaan kapal. Tentunya dengan adanya peraturan mengenai tubrukan kapal di laut ini akan mengurangi kecelakaan kapal. Yang ketiga, peningkatan efisiensi lalu lintas pelayaran. Dan yang keempat, adanya kontribusi terhadap perekonomian negara. Dengan judul Analisis Pelaksanaan Dinas Jaga di Kapal untuk Mencegah Terjadinya Bahaya Tubrukan. Boleh di next. Untuk latar sendiri, transportasi laut adalah satu transportasi yang efektif dan juga efisien. Untuk salah satunya itu untuk mengirim barang dan memiliki biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan sarana transportasi yang lainnya. Nah, transportasi laut itu juga dapat mengangkut muatan jenis apapun, tergantung pada tipe si kapalnya yang sedang dioperasikan. Nah, dari samping itu juga dari semua itu terdapat beberapa kewaspadaan seperti tubrukan, kandas, ledakan, dan juga kebakaran. Menjadikan transportasi laut ini itu beresiko tinggi. Nah, berdasarkan data yang tercatat di KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang dilaporkan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dengan
Direktur PT Trans Asia Konsultan dengan nomor sebagai berikut pada tanggal 16 April 2009 itu tentang pekerjaan kajian analisis tren kecelakaan transportasi laut pada 2003 hingga 2008. Nah, dinyatakan bahwa pada 2003 sampai 2008 itu jumlah kecelakaan kapal pelayaran di Indonesia itu terjadi sebanyak 690 kasus kecelakaan. Boleh di-next, Kang? Berdasarkan latar belakang yang sudah diambil, di sini tuh selanjutnya ada tujuannya. Berdasarkan yang pertama itu sebagai pemikiran yang baik tentang bernavigasi pada saat melaksanakan tugas jaga. Nah, agar si kapal itu terhindar dari bahaya tubrukan. Yang kedua itu memberikan masukan atau saran bagi para ABK mengenai pentingnya pelaksanaan dinas jaga pada kapal itu sesuai dengan prosedurnya. Boleh. Untuk konsep berdinas dan prinsip dalam melaksanakan jaga kapal itu jaga adalah melihat atau mengawasi dengan cermat pada lingkungan sekitar kapal, baik yang dilakukan oleh ABK maupun pada perwira di kapal. Nah, dalam melaksanakan tugasnya harus mengenali sifat-sifat dari kapalnya, serta dapat mematuhi peraturan. Selanjutnya ada bahaya tubrukan. Menurut Cap Ewe Manikom tahun 2008, dalam serial buku Saku Pelaut dari hasil penelitian pada korban akibat tubrukan ini, akibat tubrukan di laut, kandas, dan sebagainya. Nah, sering terungkap bahwa faktor dari penyebab utamanya itu adalah kegagalan untuk memelihara suatu tugas bernavigasi yang memadai, serta berbagai peraturan dan penyelesaian yang disetujui oleh para wakil dari International Maritime Organization, IMO, Organisasi Maritim Internasional. Dimaksudkan itu untuk membantu para pelaut dalam memenuhi tugas-tugas jaga tugas-tugas jaga mereka dengan seksama. Bernavigasi yang berlaku di perairan tersebut. Nah, kapten beserta awak kapal itu harus memperhatikan kondisi cuaca, arus, dan juga faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi navigasi kapal. Nah, untuk komunikasi yang efektif, kapal juga harus tetap berkomunikasi dengan kapal lainnya dan pihak berwenang yang berada di laut, seperti pusat kendali lalu lintas laut atau pusat pengawasan maritim, serta melalui radio atau komunikasi lainnya. Nah, pengawasan awak kapal ini juga sangat penting. Sangat penting. Awak kapal itu harus selalu waspada dan memperhatikan lingkungan sekitaran kapal, termasuk kapal lain. Nah, peralatan navigasi, terus juga ada manuver secara baik dan aman. Kapal itu juga harus melakukan manuver yang aman dan hati-hati nyalip kapal lain atau juga berpapasan dengan kapal lain di jalur yang sempit. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulannya. Oke, di sini ada kesimpulan yang terakhir. Indonesia yang memiliki keuntungan sebagai jalur perdagangan internasional dan transit maritim dunia memiliki resiko terkait dengan kepadatan lalu lintas laut yang tinggi. Salah satu upaya dalam meminimalisir tubrukan di laut, maka dibuatlah peraturan internasional. Dalam pembahasan ditekankan bahwa ada 38 aturan yang dibuat oleh International Maritime Organization dalam P2TL yang harus dipatuhi oleh para pelaut. Dengan mematuhi peraturan ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kapal dan meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh Indonesia, baik dalam hal korban jiwa, harta benda, maupun lingkungan. Oke. Di sini ada beberapa studi literatur yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat laporan kami. Oke, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saran dan kritik kami terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.